Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan netizen, faya ayuhal hadzirun. Mudah-mudahan di tengah persoalan yang ramai ini kita mendapatkan hikmah kebijaksanaan yang tinggi, sehingga itu menjadikan kita sebagai manusia yang memiliki akal sempurna. Walaupun sekalipun kita sepakat di sini tidak ada satupun manusia yang sempurna. Berbicara tentang Kiai Haji Imaduddin dan Habib Hanif atau Habib-Habib yang lain, saya ingin tegaskan di dalam konten ini bahwa Kiai Haji Imaduddin insya Allah siap untuk berdialog secara langsung. Karena banyak netizen yang mendesak saya, baik di dalam kolom komentar konten-konten saya maupun yang secara langsung memberikan chat via admin dan menanyakan perihal kapankah terjadinya diskusi antara Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan pihak Rabithah Alawiyah. Walaupun saya tidak tahu kemarin Habib Hanif memberikan bantahan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, itu apakah mewakili Rabithah Alawiyah atau beliau sebagai pribadi. Yang pasti melalui bantah-bantahan antara Habib Hanif dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman itu sangat menarik untuk kita simak, di mana masing-masing kedua belah pihak ini saling terbuka untuk memberikan balasan, untuk memberikan tanggapan dengan tanggapan yang ilmiah, tidak bertendensi kepada rasa benci. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita lewatkan perkara ini hanya dengan melalui pandangan kebencian, pandangan fanatisme. Kalau kita suka Habib, apapun yang dikatakan Kiai Haji Imaduddin Utsman itu mesti salah semua. Yang cinta kepada Habaib itu pasti menyalahkan seluruhnya pihak Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang tidak suka Habib itu pasti sepenuhnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah, pandangan-pandangan seperti ini adalah pandangan-pandangan yang di atas dasari atau yang dilandasi rasa suka dan tidak suka, rasa like or dislike, yang pada akhirnya menggiring kita menjadi masyarakat bebek. Masyarakat bebek itu kalau di sana empan dikasih empan ke sana semua, kalau ke utara dikasih empan semua. Jadi mudah digiring seperti itu. Kita hanya akan mencari konten-konten yang sekiranya setuju dengan pendapat kita, setuju dengan rasa suka kita, setuju dengan rasa fanatisme kita, ataupun yang setuju dengan rasa kebencian kita. Nah, ini yang merusak seperti ini. Sebetulnya teman-teman, untuk persoalan ini kita juga bisa ikut berpendapat melalui kitab-kitab yang disebutkan di dalam karya-karya artikel, karya-karya tulis, baik Kiai Haji Imaduddin Utsman maupun Habib Hanif. Karena kitab-kitab yang tersaji di situ, yang disebut di situ, itu ada di dalam internet, kita bisa akses. Ya, walaupun ada juga memang kitab-kitab yang rumit untuk ditelisiknya. Jadi balik lagi ke persoalan kapankah terjadinya dialog keilmuan antara Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan Habib Hanif atau dari pihak Rabithah Alawiyah. Yang pasti Kiai Haji Imaduddin Utsman insya Allah sudah siap untuk berdialog secara langsung. Sebetulnya berbicara tentang dialog atau diskusi ilmiah itu sudah saya buka teman-teman sejak di bulan Ramadan. Saya ulangi lagi, hampir terjadi ketika itu di Depok dengan salah satu Habib Alatos yang kemudian tiba-tiba panitia yang entah alasannya apa membatalkan secara tiba-tiba untuk terjadinya diskusi langsung tersebut. Sehingga Kiai Haji Imaduddin Utsman berinisiatif melalui kanal YouTube saya ini menjadi jalan alternatifnya untuk melaksanakan diskusi live terbuka kepada Habib tersebut yang kemudian sampai sekarang belum ada tanggapan. Nah, sekarang dengan Habib Hanif, insya Allah Kiai Haji Imaduddin Utsman juga siap, atau dengan Habib siapapun dari pihak Rabithah Alawiyah lainnya. Sekalipun sekali lagi di sini saya tidak tahu apakah kemarin atau bantahan-bantahan Habib Hanif itu mewakili Rabithah Alawiyah atau beliau sebagai pribadi. Jadi seperti itu. Intinya teman-teman, Kiai Haji Imaduddin Utsman siap untuk berdialog secara keilmuan. Karena memang tidak ada tendensi apapun kalau saya lihat tulisan-tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman. Bahkan paling-paling yang terjadi ya di dalam tulisan terbarunya itu, Kiai Haji Imaduddin Utsman mengatakan yang paling terjadi adalah jalan tengahnya itu mukhtalaf fih. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman berdasarkan hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman
pada kitab-kitab yang ditelitinya, ya nggak apa-apa. Ini kan bicara ilmu. Kita mengukur sesuatu itu dengan ilmu. Dan itu tidak dosa. Kalian jangan lantas mengatakan, wow ini meragukan kehabiban dzurriyyah Rasulullah SAW. Nggak bisa seperti itu. Kamu nggak bisa seperti itu. Ya karena nilai penelitian itu, nilai ijtihad itu, salahnya saja dapat 1. Kenapa tiba-tiba kamu mengatakan itu azab? Yang azab itu kalau kita membenci, menggunjing, memfitnah, membuat kebohongan besar, baru itu konsekuensinya adalah azab. Begitu Pak ya, begitu. Ya nanti silakan itu di dalam tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman itu kan mau isbat ya isbat, mau nafi ya nafi, isbat. Ya paling kalau tidak nafi tidak bisa isbat ya itu mukhtalaf fi. Yang mau ikut Rabi'atul Alawiyah tetap silakan. Ada juga pandangan yang menarik dari Kiai Haji Hamdan Suhaimi, yaitu Ketua Jatman Provinsi Banten. Jatman itu Jami'atu Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah Provinsi Banten. Itu ya lembaga tarekat di Nahdlatul Ulama di NU ya. Beliau ketua Provinsi Bantennya mengatakan bahwasanya untuk Habib-Habib yang terkesan ingin dikultuskan ya siapapun. Ya kita bisa teman-teman bisa melihat itu sendiri dengan interpretasi teman-teman sendiri di dalam fenomena habaib di Indonesia. Di konten sebelumnya itu sudah sudah dijelaskan tentang fenomena habaib. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman simak saja konten saya sebelumnya itu. Kalau kita menggunakan referensi Maraqil Ubudiyah, itu kan Habib satu yang jahil itu derajatnya di bawah orang alim yang bukan Habib, yang bukan Sayyid gitu. Orang alim yang bukan Sayyid itu lebih mulia 60 derajat ketimbang Habib yang jahil gitu. Dan begitu pun sebaliknya, Habib yang jahil ini lebih mulia daripada orang yang tidak alim yang bukan Sayyid, yang bukan Habib. Itu pernah saya buat kontennya di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Ya. Jadi kita berpegangan pada keilmuan-keilmuan, tidak punya alasan lagi untuk mengkultuskan, untuk berbuat hal yang berlebihan, untuk sebagai penghormatan kepada orang, sebagai penghargaan kepada orang. Asalkan kita mau belajar. Ya kalian ini mau baca kitab susah, mau baca kitabnya ya tidak bisa. Mengikuti hati, kalau hati ini benci ya udah. Kalau hati ini nggak senang ya udah. Semuanya ditabrak ya. Padahal di dalam tulisan Kiai Haji Imaduddin yang terbaru, itu Kiai Haji Imaduddin sempat ada isu-isu atau bau-bau provokator dari pihak lain. Tapi Kiai Haji Imaduddin tidak terpengaruh. Karena ada salah satu orang yang ingin katanya memenjarakan Rabi'atul Alawiyah, melaporkannya ke polisi. Tapi Kiai Haji Imaduddin membantah itu, bahwa tujuan penelitian itu bukan untuk kepada jalur lapor-melapor gitu, bukan. Tapi jalur ilmu. Ingin dicari objektivitas tentang Ubaidillah ini, apakah sampai ke Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Itu kan kita bisa maknai sebagai tanda kecintaan, penjagaan nasab, penjagaan sanad yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Lantas mengapa kita menggiring opini bahwasannya itu adalah sikap kebencian Kiai Haji Imaduddin Utsman? Nggak bisa begitu ya. Ya biasanya orang kalau nggak bisa ngomong sama pikiran, ngomongnya sama otot gitu. Ya siapapun, saya juga berpotensi seperti itu. Ya kita berdoa, selagi punya akal, jangan dahulukan selain akal untuk bicara terlebih dahulu. Ya selain akal itu bisa emosi, bisa amarah dan lain-lain. Jadi untuk bicara, untuk menanggapi apapun itu, kedepankan akal. Jangan belakangi akal dalam berpendapat, dalam menanggapi atau dalam hal apapun. Karena itu sangat bahaya sekali bagi kesehatan nalar manusia. Sekali lagi, kita tunggu pihak Rabi'atul Alawiyah apakah mau akan berdialog dengan Kiai Haji Imaduddin langsung. Sebetulnya ada dari pihak Rabi'atul Alawiyah. Beliau seorang sayyid ya, seorang habib. Itu WhatsApp di admin saya. Beliau mengatakan katanya tinggal menunggu satu lembaga lagi untuk menyetujui agar terjadinya diskusi ilmiah antara Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan pihak Rabi'atul Alawiyah. Cuma saya belum tahu, belum ada informasi lagi tentang itu.
Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.